Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, melalui video ini kami ingin mengungkapkan keprihatinan kami atas perilaku jahat sejumlah orang, bahkan banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut salafus saleh, yang membuli secara verbal, yang mencaci maki, yang memborbardir celaan dan hujatan pada medsos kami, medsos istri yaitu Dr. Ferihana hafidhahullahu ta'ala, bahkan medsos bisnis-bisnis istri. Dan ini adalah perbuatan yang demikian zalimnya. Dan hal ini gara-gara beberapa hari ini kami posting sejumlah tulisan yang isinya mengajak kaum muslimin untuk lapang dada dan bersikap toleran serta dewasa menyikapi peringatan Maulid Nabi. Karena peringatan Maulid Nabi satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama sejak masa silam, sehingga peringatan Maulid Nabi itu perkara yang statusnya khilafiyah istihadiyah, ruang istihad para ulama. Ada ulama yang berpendapat kalau hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Ini pendapat Asyuti, demikian juga pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada yang berpandangan kalau peringatan Maulid Nabi itu hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram, semisal pendapat Al-Faqihani Al-Maliki. Di samping itu ada juga ulama yang mengharamkannya, seperti pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Jika satu perkara itu sudah diperselisihkan oleh para ulama, bahkan para ulama besar, maka sampai akhir zaman perselisihan itu akan tetap terus ada. Memaksa agar orang seragam dalam berpendapat dalam masalah ini atau masalah-masalah yang lain adalah satu hal yang mustahil dan sikap yang tidak dewasa. Sikap dewasa dalam masalah ini adalah lapang dada dan toleran, menyadari kalau para ulama yang ilmunya tinggi saja berselisih pendapat, apalagi kita. Sehingga siapa yang mau menghadiri dan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, silahkan beramal dengan keyakinannya. Siapa yang kontra, tidak sepakat, memilih tidak melakukannya, juga tidak mengapa. Dan tidak perlu bermusuhan, tidak perlu menyerang, apalagi menyerang akun-akun bisnis orang yang dinilai tidak sepaham dengan dirinya, apalagi menyerang person, apalagi menyerang hal-hal yang lainnya yang tidak berkaitan dengan topik permasalahan. Ini adalah sikap orang munafik dalam berselisih pendapat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat orang munafik, wa idza khosoma fajara. Orang munafik itu jika bertengkar, jika berselisih, jika berbeda faham, mereka melakukan fujur, mereka melakukan kezaliman dan dosa dengan menyerang person, dengan mengungkit masa lalu, dengan menyerang bisnisnya dan usaha dari orang yang berbeda paham dan pendapat dengan dirinya. Satu hal yang sangat miris. Katanya anak pengajian, orang yang belajar, orang yang dekat dengan masjid,
dan ilmu, namun ternyata kelakuannya adalah kelakuan orang munafik. Teman-teman semua, di samping itu banyak serangan dan hujatan, kata-kata yang zalim itu ditujukan kepada saya dan istri saya, Dr. Ferihana hafizahullahu ta'ala, karena sejumlah hal yang menurut pandangan mereka, para pendaku pengikut salafus saleh itu, ada perbedaan pendapat dan pandangan saya pribadi sekarang dibandingkan dengan dahulu. Padahal perbedaan pandangan dan perbedaan pendapat dari seorang yang menekuni ilmu dan terus belajar adalah sebuah keniscayaan, dan itu bukti kalau dia adalah seorang pembelajar sejati. Salah satu ulama terkenal di lingkungan para pendaku pengikut salafus saleh secara khusus, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala, punya perkataan yang populer dan kalimat dan kata mutiara yang luar biasa. Beliau mengatakan, innal ilma la yakbalul jumuda fahuwa fi taqaddumin mustamirrin min khata'in ila sawabin wa min sahihin ila asah. Orang yang belajar ilmu agama itu tidak menerima kebekuan ilmu. Itu tanda pembelajar yang sejati. Orang yang belajar ilmu agama, orang yang menekuni ilmu agama itu semestinya fitaqaddumin mustamirin, dalam kemajuan yang berkelanjutan. Perubahan pandangan yang dimiliki oleh seorang yang berilmu itu, kata Al-Albani rahimallahu ta'ala, bukan perubahan, namun kemajuan. Dan itu ciri pembelajar yang sejati. Taqaddum mustamir, maju dan berkembang secara terus menerus. Min khata'in ila sawabin, dulu pendapatnya pendapat yang salah, sekarang berubah kepada pendapat yang benar. Dulu dari pendapat yang sahih, yang benar, berubah kepada pendapat yang lebih benar dan lebih tepat. Ini adalah kemajuan dan bukan perubahan. Dan ini adalah tanda kalau orang tersebut terus membaca, terus belajar, terus mendengarkan berbagai macam pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu, terus merenung, terus mentelaah, sehingga terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, satu hal yang wajar jika saya atau selain saya punya pandangan-pandangan yang berkembang, baik dalam masalah menilai dan menyikapi peringatan Maulid Nabi, atau ulang tahun, atau masalah-masalah yang lain. Demikian juga banyak hujatan dan kalimat-kalimat yang keji dan zalim yang dikeluarkan oleh banyak orang berkaitan dengan masalah sikap kepada non-muslim. Kita itu hidup di Indonesia, negara dan negeri yang sangat beragam agamanya. Maka sikap toleran dan lapang dada dengan non-muslim adalah sebuah keniscayaan, karena Islam bukan agama satu-satunya di negeri ini. Sebagai seorang muslim, kita tetap dengan keislaman kita, dan orang lain yang berbeda agama dan keyakinannya tetap dengan agama dan keyakinannya. Kita tidak cocok
dan tidak sepakat dengan agama dan keyakinan orang yang berbeda agama dengan kita. Namun perbedaan dalam agama itu semestinya tidaklah membuat kita membuat narasi-narasi kebencian dan permusuhan. Kita bisa berbeda agama dengan orang lain, namun kita tetap bisa berteman dengan mereka dengan status teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman olahraga, atau teman dalam kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Kita tetap bisa kerjasama dalam kebaikan dengan orang yang berbeda agama sekalipun, tanpa menghilangkan identitas keislaman kita. Dan sikap semacam ini bukanlah sikap yang menjurus pada pluralisme, namun itu adalah sebuah keniscayaan supaya terwujud yang namanya at-ta'ayus as-silmi, kedamaian hidup bersama yang berbeda. Di antaranya adalah berbeda agama dengan kita. Lapang dada, toleran, membangun kerjasama dengan non-muslim sekalipun dalam hal-hal yang positif adalah sebuah keniscayaan agar tetap utuh masyarakat kita dan tetap damai Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah dai salafi yang bernama yaitu Ustadz Aris Munandar. Beliau ini dai salafi yang agak berbeda dengan dai salafi yang lainnya, di mana Ustadz Aris Munandar ini hatinya sangat lembut dan beliau ini lebih moderat atau lebih toleran. Kita simak tadi pernyataan beliau bahwasanya di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, ini betapa luar biasanya pemahaman dari Ustadz Aris Munandar, sehingga beliau ini mengetahui berbagai macam perbedaan di kalangan ulama mengenai tentang peringatan Maulid Nabi. Ini kata beliau bahwasanya Maulid Nabi ini ada ulama yang melarang, ada ulama yang memperbolehkan. Nah, ini jadi beliau ini memiliki banyak referensi. Ini berbeda dengan dai salafi yang lainnya, ya dai Wahabi yang sangat minim referensinya, sehingga sering teriak bid'ah, menyalahkan amaliyah umat Islam, menyalahkan tradisi umat Islam. Ini berkaitan tentang Maulid Nabi dan amalan-amalan yang lainnya. Ini sehingga Ustadz Aris Munandar ini termasuk dai salafi yang moderat, yang bisa kita ambil ilmunya, walaupun berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan NU. Beliau ini bukan NU, namun sikapnya yang moderat inilah, sikap yang santun inilah, sehingga beliau memiliki banyak referensi. Nah, jadi beliau Ustadz Aris Munandar ini tidak langsung ujuk-ujuk menyalahkan peringatan Maulid Nabi, karena di dalamnya kata beliau umat Islam yang membela atau mengadakan peringatan Maulid Nabi ini memiliki banyak kemanfaatan, juga didukung oleh banyak ulama. Nah, jadi tidak kemudian dengan serta-merta, dengan seenaknya menuduh peringatan Maulid Nabi ini sebagai amalan yang sesat. Bagi umat Islam yang ingin melaksanakan peringatan Maulid Nabi, ya monggo saja silakan. Kemudian bagi umat Islam yang tidak memperingati kelahiran Nabi, tidak memperingati Maulid Nabi, ya silakan saja, tidak usah menyerang. Nah, karena pembelaan Ustadz Aris Munandar ini terkait dengan Maulid Nabi, ini ternyata Ustadz Aris Munandar ini juga mendapat serangan dari sesama dari Salafi Wahabi. Nah, jadi Ustadz Aris Munandar ini juga diserang oleh mereka yang mengaku sebagai Salafi. Nah, jadi beliau ini memberikan
nasihat kepada seluruh dai salafi wabi agar jangan gampang untuk menyalahkan. Jadi menambah referensi sehingga bertambah keilmuannya, sehingga mereka tidak minim ilmu untuk terus belajar, sehingga tidak ada kata berhenti untuk belajar menambah wawasan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, dan juga bisa meneladani dari Ustadz Alis Menandar yang beliau ini salafi yang bisa kita teladani, karena beliau ini berpengetahuan luas, kemudian santun, lemah lembut hatinya, kemudian juga beliau ini sangat menghormati tradisi atau Ahmadiyah atau apa yang dilakukan oleh umat Islam yang berbeda, terutama yaitu yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ini beliau sangat menjunjung tinggi dan saling menghormati. Mudah-mudahan beliau Ustadz Alis Menandar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi keluarganya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan ilmunya senantiasa memberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqh ila min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.